Mbak Kian, aku bosan cari bule di app. Di app banyak mau pakai bayar. Nggak ngerti caranya mau bayar. Sebenarnya sih tidak perlu bayar. Kalau ada yang gratis ya pakai yang gratis saja. Menggunakan app yang berbayar itu tidak jaminan bahwa kita akan menemukan bule yang serius. Enggak. Bayaran itu hanya untuk menggunakan fitur-fitur yang lebih gitu. Banyak kok orang yang menemukan orang yang cocok dari aplikasi yang gratisan saja. Tentu saja kalau kita bisa pakai yang berbayar, ya pakailah yang berbayar. Terima kasih ya. Siapa ini tadi namanya? Henny Dennis 1811. Oke, dari Ani Suhartini. Saya lagi berhubungan dengan orang Kanada. Dia orangnya sopan, dari awal dia cerita suka sekali dengan Islam dan dia mempelajari Quran. Sejauh ini baik-baik aja. Dia mau ke Indonesia di bulan ini. Dia suka video call, suka nelpon juga. Chat hampir setiap hari. Apakah ini penipuan berkedok cinta? Pernyataannya sama pertanyaannya nggak nyambung, Kak. Ini pertanyaannya bukan apakah dia penipuan berkedok cinta. Ini pertanyaannya apakah dia serius gitu. Kita akan tahu apakah dia itu penipuan berkedok cinta kalau sudah ada aksinya dalam hal misalnya kemudian dia pura-pura dia mengalami apa gitu, kemudian minta kita mentransfer uang. Nah itu baru pertanyaannya apakah dia penipuan berkedok cinta. Kalau yang seperti Ani Suhartini ceritakan, dia orangnya sopan, dia suka sekali dengan Islam, dia mempelajari Quran, bla bla bla, itu baru permukaan gitu. Kita belum tahu apa maksudnya dia. Mungkin saja dia orangnya serius memang. Jadi ya tunggulah, kalau dia bilang mau datang ke Indonesia, tunggulah sampai di titik yang dia bilang mau datang itu. Kalau ternyata dia melakukan apa yang dia katakan, nah kita bisa tahu kan ternyata dia orangnya serius gitu. Serius dalam artian dia orangnya benar, real. Apakah dia kemudian serius mau menikahi kita, itu kan masih tahap yang berikutnya lagi. Belum bisa kita jawab. Ada respon dari teman-teman yang lain. Kalau dia mau ke Indonesia lalu minta kamu kirim uang atau suruh buka rekening untuk dia dan lain-lain. Nah itu baru ketahuan asli atau palsu. Ya betul, setuju. Sepertinya scammer, hati-hati, belum tentu. Tapi banyak yang memang begitu juga. Awalnya kelihatannya dia orangnya benar, tapi kemudian setelah berjalan beberapa waktu, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, nah baru kelihatan aksinya. Jadi sebelum dia beraksi, kita belum tahu pada umumnya. Tetap waspada, ingat kita butuh bukti, bukan janji-janji manis. Ya betul, setuju. Kelihatan kok dia tulus atau enggak. Selama enggak minta transfer duit karena urusan apapun, ya boleh dilanjutkan, silahkan. Ya setuju. Sama, aku juga nemu bule yang kayak gitu. Dia minta fotoku yang pakai hijab, katanya dia belum pernah lihat aku pakai hijab. Dia suka orang Islam. Semoga aja dia bule yang baik, bukan bule yang bejat. Amin, semoga. Selama nggak minta uang, aman Kak, serius, setuju. Halo ladies, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Kian Amorete. Sebagaimana yang saya janjikan di video sebelumnya, bahwa saya akan mencoba menggunakan cara baru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua dengan membacakan komentar-komentar dari channel, ya. Nah, kali ini saya akan memulai dengan membaca komentar dari video yang terakhir. Video yang terakhir khususnya tentang tentang apakah bule-bule scammer cinta itu sudah semakin canggih modus-modusnya. Nah, ada beberapa komentar yang masuk dari Aicha Fatima 123. Ya, sudah sekian purnama. Ini mengenai permintaan maaf saya ya, yang membuat video setelah sekian lama saya vakum. Bahasa kerennya vakum, tapi sebenarnya sih lagi malas aja. Tapi juga saya membuat beberapa hal yang lain sih. Oke, ya sudah sekian purnama, kata Aicha. Terima kasih ya Aicha. Dari Estetik Gift 3273. Hai Kak Kian, thanks advice-nya yang mantul banget. Aku baru sehari post di Asian Dating, langsung dapat 10 orang yang ngechat, ngajak kenalan. Ada 20++. Wow, yang nge-like tapi nggak ngechat juga.
Itu gimana ya Kak? Apa kita harus chat duluan? Kalau mereka nge-like tapi nggak ngechat juga, ya mungkin mereka memang like. Tapi nggak begitu serius untuk mengajak mengobrol gitu kan, yang bisa kita baca. Apakah kita harus chat duluan? Ya kalau kamu tertarik sama orangnya ya chat aja duluan, nggak masalah. Mungkin kalau misalnya dia nge-like terus tidak meninggalkan pesan, kita bisa mengunjungi profilnya, kemudian kita like. Kalau kita like, kalau enggak ya enggak usah. Terus udah tinggalkan pesan. Oke, terima kasih sudah nge-like aku ya. Aku juga sudah kunjungin profilmu dan ternyata aku suka. Kemudian mention satu hal yang khusus dari profilnya itu. Kalau ternyata dia balas, ya syukur. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Di next aja ke yang lain. Itu kalau ternyata dia orang yang berbayar. Kalau misalnya dia tidak berbayar, kalian sama-sama free, itu kan memang tidak bisa saling mengirimkan pesan. Jadi ya mungkin karena itu dia hanya nge-like aja, tidak kirim pesan. By the way, aku kan ikut member, nggak ikut member kan, Kak, mahal. Iya, memang mahal. Dan memang sebenarnya kita tidak harus membayar, biar mereka aja yang bayar. Tapi namanya laki kalau kesemsem ya langsung ke kode-kodean untuk pindah ke Skype. Ya udah kalau misalnya dia kasih Skype, kontak dia di Skype-nya. Tapi biasanya orang yang gayanya kayak gitu, itu kemungkinan besarnya adalah dia banyak yang ngontak dia ke Skype-nya itu. Kalau dia tidak secara khusus memberikan kontaknya ke kita, kalau saya sih saya tidak menganggap yang kayak gitu. Kita kan harapannya kalau memang dia tertarik ke kita ya usahalah. I miss you Kak, dari Selfie Kimberly 255. Halo Selfie Kimberly ini subscriber yang sudah lama ya. Apa kabar Selfie Kimberly? I miss you too. Terima kasih ya selalu setia di Kian Amorete. Semangat Kak, saya doakan semoga kakak bisa selalu buat video. Semoga kakak bisa selalu buat video. Saya kalau lagi down saat LDR selalu nonton video kakak lagi dan menjadi semangat lagi. Ya, terima kasih Selfie. Semoga LDR-nya berlanjut ke tahap yang kamu harapkan ya. Be happy selalu Selfie. Dari Doggy Molly 1836. Ini juga sudah lama banget ya. Kak Doggy Molly, terima kasih ya. Sebenarnya Molly itu nama anjingnya, tapi nggak apa-apa kita panggil Kak Molly aja ya, karena ya resiko pakai nama Doggy Molly. Hai Mbak Kian, finally ada video baru lagi, asik. Ya, terima kasih Kak Doggy Molly masih di sini. Ya, bener Mbak Kian, akhir-akhir ini scammer makin canggih. Iya ya, ada yang makin canggih. Tapi ada juga yang masih pakai modus-modus lama. Tapi tetap aja berhasil gitu. Karena ya itu masih banyak orang baru. Vlognya Kak Kian sangat mengedukasi luar biasa. Ninik Sumarini. Terima kasih Ninik. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Dankeschön. Und wie geht's dir? Oke, kalau yang begitu-begitu saya masih bisa lah bahasa Jermannya. Untuk bahasa Jerman sehari-hari saya bisa lah. Hanya yang masalah kan untuk B1. B1 itu kita sudah berdiskusi dalam bahasa Jerman. Diskusi kan nggak gampang gitu kan. Untuk dalam bahasa Indonesia saja dan bahasa Inggris untuk berdiskusi kan masih berat. Nah, ini dalam bahasa Jerman nih. Aduh, ya ampun. Nah, kalau masih wie geht's dir itu aku bisa juga lah. Wie geht's dir? Oke, saya beri mereka nomor WA, nggak mau kontak download WA saya dapat kredit gift. Ini mailing Miss Wati 9765. Terima kasih ya, tapi saya nggak ngerti apa maksudnya. Terima kasih mailing. Halo Mbak Sri, say thank you ya. Awal-awal punya niat pengen dapat jodoh orang luar negeri. Saya mengikuti trik dan cara bermain di dating apps. Dan selama 1 tahun begitu banyak manfaatnya. Oke, terima kasih. Dari Dewa Ayu. Sampai akhirnya tahun ini saya bertemu dan bersyukur dia memang berencana tinggal di Indonesia. Dan kami sudah bertemu dan kami sudah in relationship.
Ilmu yang dibagikan benar-benar luar biasa. Kalau si bule pindah Indonesia, mungkin nggak seribet kalau kita yang ke negaranya. Iya, tentu saja akan lebih mudah kalau si dianya yang pindah ke Indonesia. Hanya mungkin ya masing-masing hubungan ada apa ya, ada plus minusnya, ada deritanya masing-masing lah. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau dia yang tinggal di Indonesia kan masalahnya menjadi kemudian dia di Indonesia ngapain gitu. Kalau dia punya pekerjaan yang mapan di Indonesia, syukurlah. Tapi kalau misalnya karena kan tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri, entah di luar negeri, di luar Indonesia atau di Indonesia. Kalau misalnya dia orang yang bisa remote work, bisa kerja dari mana saja, ya syukurlah. Ya mudah-mudahan Dewa Ayu, Kian doakan semoga hubungan kalian berlanjut ya, dan kalian bisa sampai ke kehidupan yang kalian impikan berdua. Oke? Jakarta Pangkal Pinang. Saya pernah LDR dari grup jodoh luar negeri di FB, tapi setelah pikir-pikir ngeri kalau harus ngikut ke negaranya, so saya akhiri. Kenapa ngeri? Pernah juga ketemu scammer di video call. Orangnya sama dengan profil perwira AL, taunya minta duit untuk bisa datang ke Indonesia. Kalau yang begitu mah ditendang aja ya. Saya kerjain balik, bagus. Sampai dia capek sendiri. Terakhir saya dapat dari Tinder. Sekarang kami sudah nikah setahun dan tinggal di Bali. Hore! Selamat ya Jakarta Pangkal Pinang. Semoga bahagia ya sampai selama-lamanya. Amin. Dari Ivana Onsen. Halo Ivana. Thank you ya love-nya. Ainun Anugrah. Maaf mau tanya, kalau misalnya dia benar-benar mau ngirim hadiah, apakah kita harus membayar bea cukai atau tidak? Nah ini ya teman-teman, nanti saya masukin videonya ya. Saya pernah mencari tahu masalah seperti ini, dan saya mendapat beberapa informasi dari channel-channel bea cukai. Ada banyak tuh, teman-teman bisa cari sendiri. Jadi memang persoalan dalam hal ini adalah pengiriman barang dari luar negeri itu memang harus melalui pemeriksaan bea cukai. Dan ada kemungkinannya akan berbayar. Kalau kalian pernah membaca berita tentang ada cowok yang beli sepatu dari luar negeri harganya 10 juta gitu, terus dia harus membayar bea cukai 30 juta. Karena memang barang-barang yang dikirim dari luar negeri itu memang harus dibayar bea cukainya. Mungkin kalian juga pernah dengar waktu di masa Lebaran yang kemarin ada banyak. Ini saya baca dari berita ya, bukan saya karang-karang sendiri. Saya baca dari berita bahwa ada banyak paket-paket dari luar negeri, kiriman para teman-teman yang bekerja di luar negeri yang tertahan di airport atau di bea cukai atau apa gitu. Karena ya itu masalah pembayaran bea cukai. Nah, apakah kita harus membayar bea cukai? Memang barang-barang dari luar negeri itu harus dibayar bea cukainya. Persoalannya adalah banyak scammer yang menggunakan modus ini untuk menipu gitu. Mereka memanfaatkan sistem ini untuk menipu orang-orang Indonesia gitu. Jadi mereka misalnya nih ada satu bule yang bilang ke Bunga, aku mau kirim kamu paket. Nah, kemudian setelah paketnya terkirim, kemudian ada orang yang mengaku dari bea cukai untuk minta si Bunga membayar bea cukainya. Nah, kata bapak-bapak, ibu-ibu dari bea cukai, kalau seseorang minta kita untuk membayar bea cukai dan kemudian nomor rekening itu atas nama orang, itu artinya penipuan. Karena bea cukai itu dibayar langsung ke negara atas nama Bea Cukai Republik Indonesia. Begitu katanya. Nanti kalau saya tidak bisa selipkan videonya, saya tuliskan kalian bisa klik videonya di deskripsi ya. Jadi, apakah kita harus membayar bea cukai atau tidak? Mungkin akan harus bayar. Tapi kalau kita nggak punya uang kemahalan, ya mintalah si orang yang mengirim itu untuk mengirimkan uangnya biar paket hadiahnya itu bisa kita terima. Dan ada juga modus penipuan yang memang betul mereka mengirimkan sesuatu paket kepada kita, tapi yang dia katakan adalah
paket itu berisi barang-barang berharga, iPhone lah, laptop lah, uang, apa segala macam. Tapi ketika datang ternyata isinya ya barang-barang tidak berharga gitu. Dan juga satu kuncinya adalah kalau ada yang bilang mereka mengirimkan paket dan di dalamnya ada uang $10.000 lah, berapa puluh ribu dolar, jangan percaya karena kita itu tidak diizinkan untuk mengirimkan uang tunai lewat paket. Bilang aja kirim lewat aplikasi saja gitu, transfer aja langsung, nggak usah repot-repot. Nah biasanya kalau orang bilang mereka mengirimkan paket berisi uang itu artinya tidak benar gitu. Iya Kak, cukainya kita yang bayar setelah sampai alamat rumah kita dan kisaran biayanya itu tergantung besar nilai barang yang dikirim. Iya, kalau benar, tapi kan banyak scammer yang menggunakan sistem ini untuk menipu orang-orang yang tidak mengerti gitu. Tapi dulu aku dapat kiriman dari kakakku Malaysia, aku nggak bayar bea cukai alias gratis. Iya, makanya memang membingungkan, ada yang dibayar, ada yang enggak. Kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak. Dan mungkin ada batasan harganya juga, misalnya di atas $500 itu kita harus bayar. Semacam itulah yang saya tahu ini banyak dijadikan sebagai modus penipuan. Bahkan banyak juga yang mengatasnamakan bea cukai, bukan sebagai bulenya tapi atas nama petugas bea cukainya. Ini saya dengar dari informasi-informasi yang dari channel-channel bea cukai juga loh. Bahasannya jangan bule melulu. Oke, nanti terakhir ini. Semangat terus Kak, Kristi Cover Song. Semangat terus Kak. Ya, terima kasih Kristi. Kamu juga ya, selamat ya, semangat ya. Dari Willy Pratama. Bahasannya bahasya. Bahasya jangan bule melulu. Ekspatriat kan banyak jenisnya. Iya betul. Kalau memang expert urusan percintaan dengan ekspat, sekali-kali bahas tips kali maksudnya. Lika-liku dengan bangsa yang lain, Arab misalnya atau Korean, Japanese, India, Chinese, dan lain-lain. Ekspatriat kan banyak jenisnya. Kalau memang expert urusan percintaan, saya pernah ya mengaku expert urusan percintaan. Kayaknya saya nggak pernah deh mengaku saya sebagai expert urusan percintaan dengan expat. Wow. Expert urusan expat. Wow. Teman-teman, saya ulangi lagi ya. Kayaknya saya beberapa kali mengatakan di video-video yang lain bahwa saya itu di sini cuma awalnya saya membuka channel ini karena ada banyak sekali yang bertanya tentang persoalan-persoalan ini. Karena mereka tahu saya menikah dengan bule, gitu kan. Nah, daripada saya menjawab satu persatu, setiap kali ada yang bertanya, saya jawab lagi dengan jawaban yang sebenarnya sama saja. Akhirnya saya membuat video. Dan ternyata keterusan. Saya itu saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan sampai 20.000 subscriber. Saya awalnya saya berpikir siapa sih yang akan nonton channel ini? Syukur-syukur kalau ada 1.000 orang gitu, 1.000 subscriber. Lah, ternyata sampai sekarang sudah 20.000. Maksud saya begini loh. Kalau kalian berharap bahwa saya itu expert, ahli, ya udah unsubscribe saja. Jangan menganggap bahwa saya itu expert. Enggak, saya cuma membagikan apa yang saya tahu. Kenapa bule melulu? Ya karena itu yang saya pilih gitu. Itu yang saya pilih untuk saya bahas. Kenapa bukan Arab juga atau Korean? Itu budaya barat bule dengan orang Arab itu sangat jauh berbeda. Menurut saya ya. Orang Korea juga, Korea, Jepang mungkin agak mirip-mirip. Orang India juga itu beda. Beda loh mereka. Membahas orang Chinese, aduh saya nggak berani. Itu budaya bangsa-bangsa ini sangat berbeda. Saya tidak mau membahas terlalu luas, karena ya itu, saya bukan expert. Dan memang
di channel ini saya itu punya 4 pilar. Kalau kalian perhatikan, kalau teman-teman perhatikan di channel ini, saya itu punya paling tidak ada 4 tema besar yang selalu saya bahas. Yang pertama itu tentang wanita, kita sebagai wanita. Karena itu, walaupun di statistik channel ini ada sekitar 30% penonton atau subscriber pria, laki-laki, tapi sebenarnya saya itu membahas hanya untuk wanita, untuk membantu para wanita. Ya, karena kalau misalnya kamu cowok yang ingin cari cewek bule, itu kita wanita Indonesia itu dibesarkan dengan cara yang sangat berbeda dengan wanita-wanita bule. Jadi tidak bisa dibandingkan begitu saja gitu. Jadi saya khususkan saja untuk wanita. Dan itu pun wanita yang sudah dewasa lah. Kalau kalian masih di umur 20-an tahun ke bawah, apalagi yang masih belasan tahun, itu ya udahlah, kalian belajar dulu lah, cari pendidikan aja dulu, membangun karir aja dulu, nggak usah mikirin menikah. Yang kedua, pilar yang kedua, jadi yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah dating apps. Jadi kalau kamu misalnya mencari pasangan yang langsung saja, ya lewat kalian mencari di pantai misalnya atau mencari di bar, yang kayak gitu-gitu, itu ya udah cari channel yang lain saja, bukan di sini. Jadi saya membantu teman-teman yang wanita dan yang mencari pasangan hidup lewat dating apps, lewat online dating, entah pakai dating apps atau pakai situs. Pilar yang ketiga adalah yaitu bule. Buat kalian yang mencari pasangan hidup, memang pengennya bule. Kenapa bule? Ya, kenapa tidak? Kalau misalnya kalian mencari pasangan hidup yang orang Arab misalnya, ya bukan di channel ini, cari aja di channel lain gitu. Kalau misalnya kalian mencari Korea atau orang Jepang, kayaknya ada deh channel yang membahas tentang itu. Cari di sana aja. Di sini kalau kamu pengen yang bule, nah disinilah di Kian Amorete. Nah, pilar yang keempat adalah perjodohan. Maksudnya yang saya harapkan adalah teman-teman mencari memang jodoh, bukan yang untuk main-main aja gitu, bukan yang mencari bule untuk apa ya, bahasa kalian itu bahasa anak-anak zaman sekarang, ani-ani gitu ya, apa bener atau apa gitu. Pokoknya yang kalau kalian cuma mau senang-senang, mau apalah gitu, mungkin bukan di Kian Amorete ya. Yang saya coba untuk bantu adalah wanita-wanita yang ingin mencari pasangan hidup lewat online dating. Pasangannya itu yang utama adalah yang bule dan yang tujuannya adalah untuk menikah, bukan untuk sekedar main-main atau untuk sekedar apa gitu ya, kalian tahulah maksud saya. Ya, begitu ya, Willy Pratama. Oke, sampai jumpa di video yang berikut. Cus!